Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan selalu saya sampaikan, mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan bersama-sama bertadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran untuk merenungkan makna dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Saya akan mengajak para jamaah untuk merenungkan makna surat Al-Bayyinah. Nah, kata Al-Bayyinah itu kata para ulama adalah keterangan yang jelas, clear, meyakinkan, gamblang. Ya, dalam pengertian penjelasan yang betul-betul bisa kita terima dengan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, tanpa keraguan. Itu yang disebut dengan Al-Bayyinah. Dalam Al-Quran dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Quran itu menjadi hidayah, guidance, petunjuk bagi siapa? Bagi semua orang. Dan dikatakan wa bayyinatim minal huda, dan merupakan penjelasan yang gamblang, penjelasan yang sejelas-jelasnya, penjelasan yang meyakinkan dari semua kaidan petunjuk hidayah Allah yang ada di dalamnya, dan pada saatnya menjadi furqan yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga ketika kita ingin tahu betul mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, istafti Al-Quran, tanyakan pada Al-Quran. Dan inilah yang sangat populer dinyatakan oleh para ulama, yang kata para ulama itu berasal dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tanyakan pada Al-Quran, artinya kita yang harus berdialog dengan Al-Quran. Tanyakan pada Al-Quran apa yang benar dan apa yang salah, apa yang hak dan apa yang batil, apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang semestinya dan apa yang tidak semestinya. Nah, cuma ketika kita bertanya pada Al-Quran, kita memerlukan perenungan yang dalam. Gunakan akal pikiran kita, gunakan hati kita, sehingga kita harus menggunakan basar kita dan basirah kita. Mata kepala kita gunakan, mata batin kita gunakan. Akal pikiran kita gunakan, dan pada saatnya hati kita gunakan untuk merenungkan apa makna Al-Quran itu. Sehingga diperlukan dua hal di dalam memahami Al-Quran, iman dan ilmu. Dengan ilmu dan ilmu, insya Allah Quran itu akan bisa kita renungi maknanya, dan kemudian melahirkan keinginan kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik dan meninggalkan sesuatu yang memang harus kita tinggalkan di dalam tindakan kita sehari-hari. Dan kita menjadi orang yang selalu sadar untuk mencintai kebenaran dan kebaikan, serta tidak mencintai bahkan membenci apapun yang menjadi sesuatu yang dikatakan buruk, tidak baik dan tidak benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa mengatakan tidak pada ajakan setan, dan bisa mengatakan iya terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat Bayyinah kita bisa memahami beberapa makna dari rangkaian ayat itu. Ada 8 ayat dalam ayat ini, dan yang paling sering saya coba untuk saya renungkan itu adalah rangkaian kalimat yang ada di dalam ayat 8. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, kita mulai dari hal yang sederhana. Di dalam firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Bayyinah itu, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum min rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'ah dzalika liman khasyya rabbah. Di dalam ayat ini Allah menyatakan orang-orang kafir, yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Ini pernyataan yang diyakini oleh orang kafir, orang-orang kafir yang pada saatnya dikatakan orang kafir di sini maksudnya ahli kitab dan orang-orang musyrik. Baik ahli kitab dari kalangan Yahudi maupun Nasrani pada waktu itu, dan orang-orang musyrik yang memang tidak meyakini apa yang datang dari Allah sehingga mereka menyekutukan Allah, tidak akan meninggalkan keyakinan mereka sebelum datang pada mereka bukti yang nyata. Di sini dikatakan mereka tidak akan meninggalkan agama mereka, keyakinan mereka, sebelum mereka betul-betul mendapatkan bukti-bukti yang nyata. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, lalu di dalam ayat kedua dikatakan yaitu seorang rasul dari Allah yang bernama Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, maksudnya Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, yang tidak berpecah belah orang-orang yang datangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sudah datang mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itu dikatakan itulah agama yang lurus. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah orang-orang yang disebut oleh Allah dengan sebutan sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa isi kitab Allah itu adalah sesuatu yang lurus. Isi kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi seperti Taurat, Zabur, Injil, semua itu datang dari Allah dan berisi akidah tauhid, jauh dari syirik dan jauh dari kesesatan. Nah, cuma mereka itu tidak memahami dengan tepat sehingga mereka itu ada yang menyimpang dari kebenaran karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Bagi orang yang mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, mereka akan bisa berjalan lurus dengan sikap tauhid mereka, dan bagi mereka itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Cuma ketika mereka itu belum mendapatkan keterangan yang jelas, clear dari Rasulullah SAW, mereka masih berpecah belah karena mereka memperdebatkan pemahaman mereka atas apa yang datang dari Allah berupa rangkaian ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab-kitab yang mereka yakini berasal dari Tuhan mereka, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan juga kitab Injil. Nah, kitab Taurat, Zabur, Injil itu 3 kitab yang datang dari Allah, yang murni datang dari Allah, yang berisi ajaran-ajaran yang memerintahkan orang bersikap tauhid. Sehingga mereka yang sesat itu bukan karena mereka itu tidak mendapatkan ayat-ayat itu, tetapi mereka menyalahpahami atau bersikap tidak tepat terhadap ayat-ayat Allah itu. Mereka salah paham terhadap ayat-ayat Allah sehingga mereka tersesat dari jalan yang benar. Nah, apa yang ditetapkan oleh Allah dalam rangkaian ayat ini luar biasa. Dari 3 ayat pertama dikatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di sini ada ketegasan orang-orang kafir, yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan
bahwa mereka tidak akan pernah mau meninggalkan agamanya sebelum datang bukti yang nyata. Itu seorang Rasul dari Allah, yaitu Muhammad SAW, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, maksudnya Al-Quran, yang di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, bagaimana mereka itu betul-betul yakin terhadap kitab-kitab yang datang dari Allah, berupa kitab Taurat, Zabur, dan Injil, yang pada saatnya memang seharusnya menjadi acuan bagi mereka untuk bertauhid. Tapi mereka selalu berselisih paham, sehingga memerlukan penjelasan yang lebih jelas dari Allah. Dan pada saat Rasulullah Muhammad SAW itu hadir dan dihadirkan oleh Allah, diwahyukan ayat-ayat yang lebih menegaskan arti penting bersikap tauhid. Itulah kemudian ada orang yang kemudian mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, tetapi ada juga yang masih mau menyimpang dari ajaran tauhid. Dan ini sikap yang mereka berikan, yang mereka tunjukkan pada saat Allah mewahyukan firman-firmannya melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani, dan juga para penyembah berhala, mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan agama mereka. Disebut di dalam kitab tafsir, mereka yakin terhadap din mereka, yaitu sistem yang mereka anut di dalam beragama, dan pada saatnya mereka mengamalkan ajaran agama itu dengan pengamalan-pengamalan yang mereka yakini, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu datangnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika beliau datang, Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan mereka. Sebagian mereka ada yang beriman dan meninggalkan agamanya, dan ada sebagian yang lain masih mengingkari karena mereka tidak mau mengimani apa yang datang dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat berikutnya, ini adalah sebuah penegasan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan orang-orang yang telah didatangkan Alkitab kepada mereka tidaklah berpecah belah, melainkan sudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Idealnya mereka tidak berselisih, tetapi kenyataannya masih berselisih. Karena apa? Di antara orang-orang yang membaca Al-Quran, itu ada orang-orang yang membaca dengan hawa nafsu mereka, sehingga mereka tidak meyakini dan mengingkari firman-firman Allah itu. Tetapi ketika mereka membaca dengan iman dan ilmu mereka, insya Allah mereka akan meyakini apa yang datang dari Allah. Dan sampai hari ini pun bisa dibuktikan, orang-orang yang meskipun punya ilmu dengan akal mereka, mereka bisa membaca Al-Quran, tetapi karena mereka tidak membaca dengan iman mereka, mereka tersesat dari jalan Allah. Sementara orang-orang yang dengan iman mereka membaca tetapi tidak punya ilmu, mereka tidak paham. Yang diumpamakan oleh para ulama, para pembaca Quran yang dengan iman yang membaca Quran tanpa ilmu itu seperti orang buta yang tidak tahu jalan. Tetapi orang yang membaca dengan ilmu tetapi tidak dengan iman, mereka meskipun punya mata, mereka tidak bisa menggunakan mata mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga mata mereka tidak berfungsi. Apa mata yang disebutkan oleh Allah itu? Yang disebut dengan basirah, mata hati. Mata hati mereka tidak berfungsi. Mereka punya mata tetapi tidak bisa menggunakan mata mereka untuk melihat. Kenapa? Mata kepala mereka tidak diiringi dengan kata hati mereka, sehingga pada saat mereka melihat kebenaran, mereka tidak bisa memahaminya dengan tepat. Demikian juga ketika mereka punya telinga mereka tidak berfungsi. Karena apa? Mata batin mereka itu tidak berfungsi. Ketika mereka punya hati, hati mereka tidak berfungsi dengan tepat untuk difungsikan dengan sebaik-baiknya, karena mata hati mereka tidak mereka miliki, atau tidak sampai pada satu titik di mana mereka itu bisa menggunakan mata hati mereka untuk melihat kebenaran. Nah, sebelum Rasulullah diutus, orang Yahudi maupun orang Nasrani sepakat menunggu kedatangan Rasulullah untuk mengikutinya, karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman, penutup para nabi, Khatamul Anbiya. Dan hal ini dijelaskan berdasarkan apa yang ada di dalam kitab mereka, baik Taurat, Zabur maupun Injil. Dan di dalam kitab-kitab itu, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman itu ada keterangannya. Akan tapi ketika beliau datang, mereka pun tidak serta-merta mengimani, mereka tetap berpecah belah. Ada yang kemudian menerima firman-firman Allah itu dan masuk Islam, dan ada yang tetap menjadi orang kafir. Dan sebagaimana yang diriwayatkan dari Salamah bin Salamah bin Waqsi,
radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, bahwa dulu dikatakan kami punya tetangga orang Yahudi dari Bani Abdul Ashhal. Dia itu selalu mengatakan kepada kaumnya yang menyembah berhala tentang adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan manusia dari kuburnya, adanya hari perhitungan amal, dan adanya surga dan neraka. Kemudian mereka berkata kepada si Yahudi, celaka engkau wahai fulan, apakah itu yang kau yakini? Kemudian dia menjawab, ya, demi zat yang aku bersumpah dengannya. Kemudian si Yahudi tersebut memperingatkan agar mereka menyelamatkan diri dari api neraka pada hari kiamat nanti. Mereka pun berkata, celakalah engkau wahai fulan, apakah tanda-tanda yang menunjukkan datangannya hari kiamat itu? Dia menjawab, akan diutus seorang nabi dari kota ini dengan menunjuk ke arah Mekah dan Yaman, ke arah selatan Madinah. Mereka bertanya lagi, kapan munculnya? Kemudian orang Yahudi itu melihatku. Ini kata sang perawi hadis, sang periwayat hadis, dan waktu itu aku masih kecil. Lalu dia mengatakan, jika anak ini besar, maka dia akan menemui masanya. Nah, periwayat hadis itu mengatakan, demi Allah Azza wa Jalla, setelah beberapa tahun kemudian muncullah Rasulullah Muhammad SAW yang sekarang ada di sisi kami. Kemudian kami beriman kepadanya. Akan tetapi si Yahudi kufur dan mengingkari semuanya itu karena iri dan dengki, karena Rasulullah SAW bukan dari kaumnya, tetap menjadi orang kafir. Dan periwayat hadis ini mengatakan kepada si Yahudi, celakalah engkau wahai fulan, bukankah ini yang kamu katakan dulu? Dia menjawab, ya, akan tapi bukan dia. Karena apa? Dia tidak yakin betul bahwa dialah pembawa kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini persoalan iman, bukan persoalan ilmu. Karena apa? Banyak orang yang berilmu tanpa iman, mereka tetap menjadi orang yang tersesat, padahal mereka seharusnya mau memahami apa yang datang dari Allah itu dengan pemahaman yang benar. Tapi karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah, mereka tetap menjadi orang yang tidak beriman. Para jemaah yang dirahmati Allah, begitu juga kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, ada cerita tentang Raja Romawi yang bernama Heraklius. Ketika bertanya kepada Abu Sufyan ketika masih jadi orang kafir tentang sifat-sifat Muhammad SAW, ajaran dan mengikutnya, guna mencocokkan hal itu dengan apa yang telah mereka dapatkan, apa yang telah dia dapatkan dari kitab agama Nasrani. Kemudian jika berita itu cocok, maka ia akan mengikutinya. Ternyata apa yang disampaikan Abu Sufyan cocok dengan apa yang ia dapatkan. Tetapi ketika datang surat dari Rasulullah SAW yang berisi seruan untuk mulai Islam, dia tetap menolaknya karena takut kehilangan pamor dan ditinggalkan rakyatnya. Jadi kepentingan dunia yang kemudian menghambatnya untuk mengikuti hidayah Allah. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahihain, yang betul-betul kisah ini menjadi ibrah. Banyak orang yang sebenarnya tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah, tapi mereka tidak mengikuti karena apa? Hawa nafsu yang mereka ikuti. Mereka takut kehilangan dunia seisinya. Dan sekarang ini tidak ditunjukkan oleh orang-orang kafir, baik orang kafir yang datang dari kaum Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, tapi datang dari orang Islam sendiri karena mereka takut kehilangan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mereka tidak mau mengimani apa yang datang dari Allah dan bersikap kufur terhadap apa yang seharusnya diimani, dan mereka mengikuti langkah-langkah setan. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita bisa melihat dengan mata kepala bagaimana orang-orang Islam yang seharusnya mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah, justru mereka mengikuti langkah-langkah setan karena mereka ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Nah, sementara para penyembah berhala, orang-orang musyrik, mereka tahu kedatangan Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu dari para dukun yang ada di antara mereka yang punya khatam, punya jin yang mencuri kabar, informasi dari langit sebelum diutusnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Rasulullah SAW diutus, para jin tersebut tidak bisa lagi mencuri kabar dari langit, karena para malaikat melemparinya dengan bintang-bintang. Ini cerita di dalam Al-Quran dan di dalam tafsir dijelaskan dengan gamblang. Mereka pun akhirnya mengetahui hal itu sebagai tanda bahwa Rasul yang dimaksud itu betul telah muncul. Siapa? Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menegaskan di dalam ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka itu tidak diperintah oleh Allah kecuali agar menyembah Allah dengan sikap tauhid, dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah dalam menjalankan agama dengan lurus, tanpa ada kebinggungan sedikit pun, dan supaya mereka mendirikan salat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu, kata Allah, agama yang lurus, dinul qayyimah.
sistem keberagaman yang lurus yang pada saatnya harus mereka ikuti dan pada saatnya harus mereka jalani dan akan mendatangkan keuntungan ketika mereka jalani, dan ketika mereka tidak menjalani mereka akan kedatangan atau mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan adanya penjelasan yang ada di dalam ayat-ayat sebelumnya, bahwa kenapa mereka berpecah belah setelah Nabi Muhammad SAW itu didatangkan, diutus oleh Allah pada mereka. Bukankah dia adalah Rasul yang mereka tunggu-tunggu? Karena ini persoalannya bukan karena mereka itu tahu tidak tahu, tapi soal iman, soal hidayah. Padahal mereka sebenarnya tidak diperintahkan, baik di dalam kitab-kitab mereka dan seruan para Rasul mereka maupun di dalam Al-Quran dan seruan Rasulullah SAW, kecuali satu, hanya untuk beribadah kepada Allah saja, beribadah kepada Allah SWT dan mengikhlaskan semuanya itu hanya untuk Allah, sehingga mereka ketika beragama betul-betul punya sikap tauhid dengan meninggalkan semua agama yang mereka ikuti dan memeluk agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan ajaran tauhid yang sesungguhnya sama dengan ajaran nenek moyang mereka yang ada di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Mereka juga diperintahkan untuk menunaikan sholat pada waktunya dengan memperhatikan tata cara, syarat, dan rukunnya, serta diperintahkan pula mengeluarkan zakat dari harta mereka untuk fakir-fakir miskin dan siapapun yang berhak menerimanya. Dan itulah agama yang lurus yang bisa mengantarkan mereka untuk mendapatkan ridha Allah dan surga yang abadi dan menyelamatkan mereka dari siksa Allah dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ayat berikutnya lebih menegaskan lagi, ditegaskan oleh Allah, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk neraka jahanam. Mereka akan kekal di dalam neraka jahanam itu. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Itu pernyataan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kebalikan dari seburuk-buruk makhluk ketika mereka tetap menjadi orang-orang kafir dan bersikap syirik. Di dalam ayat ini, Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang menyelisih kitab-kitab Allah dan para rasulnya, baik dari ahli kitab maupun orang musyrik, bahwa mereka nanti pada hari kiamat akan dimasukkan ke neraka jahanam dan mereka akan berada di neraka jahanam itu kekal. Mereka itulah 10 makhluk. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menjelaskan keadaan orang-orang saleh yang telah beriman dengan hati mereka dan melakukan amal kebajikan dengan catat mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang disebut sebaik-baik makhluk, khairul bariyah. Kemudian Allah menutup dengan firman-Nya, jazaa'uhum min rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden, surga yang diilustrasikan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selamanya di dalam surga itu. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Jadi sama-sama ridho. Artinya Allah meridhoi apa yang mereka lakukan karena mereka ridho terhadap Allah dengan firman-firmannya, dan akhirnya mereka pun ridho terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya dengan kata-kata khasyah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa balasan orang yang beriman dan beramal saleh di sisi Tuhan mereka pada akhirnya nanti adalah surga Aden. Mereka menetap di surga selama-lamanya, tidak akan berpindah keluar dari surga dan juga tidak akan mati. Di bawah pepohonan yang terdapat di dalamnya sungai-sungai yang mengalir, dan pada saatnya Allah dikatakan ridho terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu ketaatan mereka ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk taat. Mereka ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat Allah itu diterima dengan sikap syukur, sehingga mereka mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah sebagai balasan atas sikap dan perilaku mereka ketika berada di dunia. Nah, pemberian itu akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat nanti kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta punya khasyah, takut kepada Allah di dunia, baik di waktu sepi maupun di waktu tidak sepi, di waktu ramai, di saat tersembunyi dan terang-terangan, dengan terus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya saya harus menyatakan begini. Di dalam ayat ini ada beberapa pelajaran penting yang saya dapatkan. Allah menjelaskan tentang adanya penyimpangan dari orang-orang yang tidak mau mengimani firman Allah.
Agama Islam datang untuk menegaskan kebenaran Allah. Dan pada saatnya mereka seharusnya mengimani, tetapi di antara mereka ada yang mau beriman, tetapi ada juga yang bersikap kufur. Rasulullah sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang kebenaran yang datang dari Allah, dan mereka pun ada yang menerima, ada juga yang tidak menerima. Mereka berpecah belah. Ada yang sebagian masuk Islam, sebagian yang lain masih berada dalam keadaan kafir. Nah, orang-orang di kalangan ahli kitab itu memang hanya diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, bersikap tauhid, menjauhi syirik, diperintahkan untuk meninggalkan agama mereka dan memeluk agama Islam dengan kafah. Tapi sebagian mereka tidak mau. Padahal di dalam kitab mereka sudah disebutkan dengan jelas bagaimana sikap tauhid itu seharusnya mereka miliki. Agama yang datang dari Allah itu agama yang lurus, agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang berdiri di atas fondasi tauhid, yang mengajarkan tentang bagaimana sholat, zakat, dan sebagainya itu adalah sesuatu yang dikerjakan dengan sikap tauhid. Balasan bagi orang yang bersikap tauhid itu surga, tapi balasan bagi orang yang bersikap kufur dan syirik itu adalah neraka. Orang yang beriman akan mendapatkan surga, itu balasan yang terbaik, sementara mereka yang bersikap kufur dan masih bersikap syirik akan mendapatkan balasan neraka. Dan pada saatnya ada khasyah dari orang-orang yang beriman, karena khasyahnya orang-orang itu kemudian takut kepada Allah dengan cara mendekati Allah, dan pada saatnya melakukan apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan menjauhi semua larangan-larangannya dengan penuh keyakinan, sehingga perkataan dan perbuatan mereka itu jauh dari kesalahan karena ketaatan mereka kepada Allah. Semua yang dikatakan dan dilakukan itu adalah sesuatu yang benar karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita coba untuk mengamalkan isi ayat ini. Jadilah orang yang bersikap tauhid dengan beribadah kepada Allah saja, dan jauhi semua larangan Allah dengan sikap tauhid juga, karena kita tahu bahwa cinta kita harus kita tunjukkan kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, dan jangan pernah kita membenci semua yang datang dari Allah, yang akhirnya kebencian kita itu justru akan mendatangkan keburukan bagi diri kita, karena ajakan setan yang kadang-kadang lebih menggiurkan dan lebih mempesona. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.